Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta pemerintah Kabupaten Kolaka memaksimalkan pertanian kakao. Syahrul menantang para petani untuk mengembangkan kakao di lahan seluas 1.000 hektar. Menurutnya kakao menjadi komoditi yang sangat berharga sebab dapat diolah menjadi bahan dasar baik untuk olahan makanan maupun kosmetik bahkan juga obat-obatan, di mana pertumbuhan kakao di Indonesia meningkat 15 hingga 20% dari sebelumnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amelda. Iya, terima kasih rekan Firda. Perlu kami informasikan kemarin pada Kamis 23 Februari 2023, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hadir di Desa Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Konawe, maksud saya Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, untuk melakukan panen kakao di desa tersebut. Sekaligus mendengar keluhan-keluhan para petani yang ada di Kecamatan Samaturu terkait dengan pengelolaan pertanian di daerah sana. Ya, Mentan sendiri memberikan tantangan kepada para petani untuk mengembangkan kakao ini di lahan seluas 1.000 hektar. Uh, Mentan meminta pemerintah Kabupaten Kolaka untuk menyediakan hamparan di satu lokasi yang tidak begitu berjauhan, sekiranya 1.000 hektar itu untuk mengelola kakao dengan harapan lebih mudah untuk melakukan pengawasan tentunya. Ya, sembari menunggu masa panen kakao yang sekiranya diprediksi 2,5 tahun, Mentan juga berpesan agar para petani tidak bergantung atau tidak hanya mengandalkan hasil produksi kakao ini, tetapi juga melakukan budidaya lainnya seperti jagung, kelapa, pala, dan juga pisang. Ya, untuk mendukung hal itu juga kemarin Mentan juga sempat memberikan beberapa bantuan kepada para kelompok tani, diantaranya dari Dirjen Perkebunan berupa binih kakao sebanyak 200.000 batang, kemudian kelapa ganja sebanyak 11.000 batang, dan tanaman pala sebanyak 10.000 batang. Kemudian ada bantuan dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian PSP berupa bantuan 5 unit traktor roda 2, 10 kultivator, 5 unit pompa air, dan 10 unit hand sprayer. Selanjutnya ada dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, bantuan berupa sapi sebanyak 60 ekor untuk 4 kelompok tani masyarakat, kemudian kambing 75 ekor untuk 5 kelompok tani, serta obat-obatan disinfektan dan vitamin untuk ternak. Kemudian ada juga bantuan dari Dirjen Tanaman Pangan berupa benih padi 200 hektar sebanyak 50 ton dan 1 unit vertical dryer berkapasitas 10 ton. Ya, Mentan Syahrul Yassin Limpo menyebut bantuan ini hanya sebagai stimulus bagi para petani yang diharapkan para petani tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah. Dengan adanya bantuan ini diharapkan merangsang para petani agar bisa mandiri untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di Kolaka. Mentan menyebut tanah Kolaka sangat begitu subur sehingga sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik melalui sektor pertanian. Ya, di samping itu Mentan juga akan memberikan pelatihan secara virtual kepada para petani untuk menangani beberapa kendala yang dialami para petani, yakni adanya serangan hama pada kakao, sehingga kendala-kendala tersebut bisa ditangani dengan para petani. Ya, Mentan juga berharap produksi pertanian di Kolaka ini bisa kembali berjaya, utamanya kakao, karena Kabupaten Kolaka dikenal sebagai penghasil kakao terbesar di Sulawesi Tenggara, termasuk Indonesia. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra, Amelda Devi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan berikut wawancara dari Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo dan berikut liputannya untuk Anda.
Jadi kita di Sulawesi Tenggara ini hari ini mencoba membooster aktivitas kakao kita, dan di Kolaka ini sebenarnya salah satu sumber kakao awang Indonesia, dan pertumbuhan kakao kita meningkat sampai 15-20% dari apa yang ada, walaupun memang rata-rata kakao kita produk umur tumbuhnya itu sudah di atas 15-20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Ini harus ada rangsangan untuk kemudian melakukan replanting dari apa yang ada, dan hari ini adalah bagian-bagian itu. Tentu saja kita berharap harga coklat di dunia tidak pernah turun dalam kondisi krisis apapun, dan ini harus menjadi ruang-ruang untuk kita terus akselerasi. Ingat, dari perkebunan, ekspor pertanian itu mencapai 98%. Oleh karena itu, tentu saja apa yang ada di sini. Tetapi kita berharap sesuai petunjuk Bapak Presiden, kalau menumbuhkan perkebunan yang harus membutuhkan 2 tahun lebih, kita berharap di bawahnya harus ditanami kedelai, tanaman-tanaman yang 100 hari. Dengan demikian, ya pendapatan rakyat nanti bisa kita jaga. Ada hambatan-hambatan tentu saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.